Shalom umat Tuhan, selamat bergabung kembali dalam ibadah Kul pada malam hari ini. Mari sama-sama saya mengajak kita bangkit berdiri, kita bersuka cita. Allah kita adalah Allah yang baik, Dia menggantikan segala duka cita dengan sukacita yang melimpah-limpah. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama buat Tuhan, bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan hati yang bersyukur ya Tuhan. Dan juga hati yang rindu untuk mencari wajah-Mu kami datang saat ini. Engkaulah yang kami nanti-nantikan dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau menjamah kami dengan kasih-Mu saat ini. Di tempat kami masing-masing ya Tuhan. Roh-Mu bekerja, hadirat-Mu memenuhi kami, memeluk kami, melimpahkan kepada kami kasih-Mu ya Tuhan. Dan menguatkan dan meneguhkan kami kembali. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kul kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama
segala hal kami mempercayai Engkau dengan segenap hati kami ya Tuhan. Engkau penuh dengan kasih setia dalam hidup kami. Kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya sesuatu terjadi di dalam hidup kami. Engkau menjamah kami. Engkau mengubahkan kami. Engkau menolong setiap kami. Engkau yang menyediakan bagi kami kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti menyembah-Mu ya Yesus. Kami tidak akan pernah berhenti menyembah-Mu selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kebenaran firman-Mu pada hari ini kembali menguatkan setiap kami, membangkitkan semangat kami, memulihkan keadaan kami, dan membuat kami kuat dalam pengharapan akan Engkau. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung kembali di ibadah Cool Online GPI Rayon 17 Lampung. Satu sukacita yang besar kalau malam hari ini Bapak Ibu Saudara tengah kondisi yang mungkin masih sulit atau pergumulan atau dalam keadaan apapun, Bapak Ibu Saudara masih boleh ambil bagian mengikuti ibadah meskipun masih saat-saat ini masih secara online. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan melalui sharing firman Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini saya mau bacakan buat Bapak Ibu Saudara, buat kita semua firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Lukas 11 ayat 27 dan 28. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Ini saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Ayat 28, tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin semua orang, kita anak-anak Tuhan ingin berbahagia. Oleh sebab itu, seperti yang kita baca barusan di 2 ayat tadi, izinkan saya memberi judul atau tema sharing firman Tuhan malam hari ini adalah, apakah engkau berbahagia?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita menginginkan satu kondisi yang membuat hidup kita bahagia. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, pasti menginginkan kondisi seperti itu. Semua tanpa terkecuali. Yang membedakan mungkin hanya target pencapaiannya, tolok ukurnya. Mungkin sebagian dari kita mengatakan bahwa aku akan bahagia. Aku akan merasa bahagia pada saat pencapaian materi aku dapat. Misalnya, kalau rumahku lebih dari satu, atau kalau rukoku lebih dari satu, mobilku lebih, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau sebagian dari kita ada yang memiliki target pencapaian. Kalau aku sudah menduduki jabatan tertentu, aku akan merasa bahagia. Misalnya, kalau kita sebagai karyawan di sebuah perusahaan, mungkin kita akan katakan begini, kalau aku sudah menjadi seorang kepala bagian, atau seorang manajer, atau seorang direktur sekalipun, mungkin itu membuat aku bahagia. Atau mungkin sebagian dari kita ada yang menargetkan dari pencapaian keluarga. Misalnya, kalau anak-anakku sekolahnya baik, mereka memiliki predikat di sekolah yang baik, kemudian pencapaian mereka di sekolah juga mungkin rankingnya bagus, mungkin seperti itu. Atau anak kita kuliah lulus cum laude misalnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini dari apa yang kita baca tadi, saya mau mencapaikan sesuatu cerita atau kondisi tentang bahagia itu sendiri. Di ayat 27 dikatakan begini, ada seorang ibu yang tiba-tiba berteriak di tengah-tengah kerumunan pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar atau berkhotbah. Saat itu Tuhan Yesus sedang menyampaikan pengajaran-pengajarannya, sedang berkhotbah. Dan di sela-sela khotbah Tuhan Yesus juga melakukan mujizat. Di sana diceritakan di ayat-ayat sebelumnya bahwa ada orang yang kerasukan setan dan bisu. Lalu Tuhan Yesus mengusir setan itu dan akhirnya orang tersebut tak bicara. Demikian dahsyatnya Tuhan pada saat itu menyampaikan firman, pengajaran, bahkan mujizat yang luar biasa. Sehingga banyak orang yang terheran-heran. Mereka kagum terhadap pribadi Yesus. Tak terkecuali saat itu ada seorang ibu yang mungkin dalam hatinya berkata demikian. Wow, keren sekali ya ini Yesus ini. Coba kalau aku punya anak seperti dia, pasti bahagia saya. Mungkin demikian yang ibu ini pikirkan. Oleh sebab itu, di tengah-tengah saat Tuhan Yesus mengajar, di saat tengah-tengah Tuhan Yesus berkhotbah, tiba-tiba ibu ini berteriak dengan kencangnya. Dia bilang begini, di ayat yang ke-27. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan yang telah menyusui engkau. Stop, ayat 27 dulu. Di ayat 27 menceritakan sebuah kondisi atau suasana bahwa bahagia menurut si ibu ini adalah memiliki makna tertentu. Jadi sebelum kita baca di ayat 28 dan kita mempelajarinya lebih dalam lagi, saya ingin menyampaikan sesuatu makna bahagia menurut ibu ini. Ayat yang ke-27. Pertama, jangan menilai orang dari apa yang nampak. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali kita ya melihat orang lain, kemudian kita berangan-angan, membayang-bayangkan, oh alangkah bahagianya ya ibu itu, alangkah bahagia keluarga itu. Contohnya demikian. Mungkin sebagian dari ibu-ibu yang ambil waktu ibadah saat ini pernah membayangkan pada saat waktu kita masih punya anak-anak kecil ya. Anak saya 3 tapi sudah besar-besar, ada yang sudah kerja, kuliah, dan yang bungsu SMP mau SMA. Saya ingat waktu anak saya masih TK begitu. Waktu masih TK saya sering
mengantar, kemudian saya juga menjemput. Nah, momen-momen pada saat mengantar dan menjemput itu kita akan berkumpul bersama-sama dengan beberapa ibu-ibu yang lain gitu ya. Nah, pada saat itu karena kita tidak saling kenal, kita hanya saling melihat, memandang, menilai begitu ya. Sehingga mungkin dari kita juga ada yang berpikir, wow, ibu itu bahagia banget ya. Dia bisa menjemput anaknya, mungkin misalnya pakai kendaraan yang bagus begitu ya. Oh iya ya, bahagia banget ya ibu itu, anaknya cantik, pinter, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kita hanya sebatas menilai tampak luar saja. Kita nggak tahu sebenarnya apakah ibu itu sedang baik-baik saja atau dia sedang mengalami pergumulan. Mungkin juga saat itu seperti ibu yang berteriak tadi, dia merasa bahwa ibu Yesus, Maria, adalah ibu yang sangat berbahagia. Dia mungkin tidak tahu bahwa sekian tahun yang lalu Maria mengalami pergumulan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Pada saat Maria hamil besar, dia harus berpindah dari satu penginapan ke penginapan yang lain. Untuk bagaimana tempat dia bisa melahirkan. Tapi kita tahu ceritanya. Maria mendapati hanya kandang domba. Dan di sanalah bayi Yesus lahir. Kandang yang kotor, kandang yang jelek, tidak higienis sama sekali. Bahkan kita lihat pergumulan Maria setelah itu. Waktu bayi Yesus lahir, kita tahu ceritanya pada saat itu Herodes mau membunuh setiap bayi yang lahir. Maria harus mengungsi ke Mesir. Tidak berhenti di situ saja. Kita bisa bayangkan betapa Maria ibu Yesus membesarkan Yesus tanpa suami. Mungkin pada cerita yang tadi kita baca, si ibu itu tadi hanya melihat sekilas saja, oh Maria seorang ibu yang luar biasa, yang bahagia sekali. Dia tidak melihat ada apa di balik itu. Pergumulan yang luar biasa dari seorang ibu yang namanya Maria. Yang kedua dari ayat yang 27 yang tadi kita baca bersama-sama. Bahwa kebahagiaan karena pencapaian manusia bersifat sementara. Fakta atau kondisi yang kita alami menunjukkan hal-hal seperti itu. Tidak selamanya kita bahagia terus, ya. Tiba-tiba ada sesuatu yang membuat hati kita sedih. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang jadi galau dan seterusnya dan seterusnya. Saya ambil contoh begini. Misalnya kita punya anak SMP ya, sama seperti saya. SMP kelas 7 semester 1. Ya, ranking 1. Bahagia tidak? Pasti bahagia. Semester 2, ranking 1 juga. Bahagia? Pasti bahagia. Ranking 3 demikian juga. Tapi tiba-tiba di semester 4, nilainya tiba-tiba jeblok. Dia menduduki ranking 5, katakanlah begitu. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaan si anak tadi? Apakah dia tetap bahagia? Pasti galau, pasti bertanya-tanya kenapa seperti ini. Kebahagiaan yang sudah saya rasakan 3 semester ini tiba-tiba di semester keempat membuat saya sedih, tidak bahagia lagi. Itu bahagia dari dunia. Kebahagiaan yang sifatnya semu atau sementara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini Tuhan mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa kebahagiaan itu yang terpenting adalah sumber dari kebahagiaannya itu. Jadi yang terpenting dari cerita tadi, dari ayat 27 tadi dikatakan bahwa kebahagiaan menurut si ibu tadi dilihat dari ABCD, ukur dari tolok ukur dunia, pencapaian dunia. Tapi malam hari ini Tuhan ingatkan kita bahwa yang terpenting adalah sumber dari kebahagiaan itu sendiri. Kalau sumber kebahagiaan itu sifatnya sementara, seperti yang dunia berikan, seperti yang tadi beberapa contoh saya sampaikan, akan kekal kebahagiaan. Kan ada masanya selesai. Tapi kalau kita menginginkan kebahagiaan kita kekal, maka sumbernya harus kekal juga. Apa sumber kebahagiaan yang kekal?
hanya satu, berkebahagiaan yang kekal adalah firman Tuhan. Maka Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan demikian di ayat yang ke-28. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kebahagiaan yang benar menurut Tuhan Yesus, yang Tuhan mau ajarkan buat kita adalah ayat 28. Orang atau mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada dua kata yang ditekankan oleh Tuhan Yesus ayat yang ke-28 tadi. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Seperti apa? Ada beberapa contoh, misalnya begini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, hari ini 11 Maret 2021. Kita sudah 1 tahun, hampir ulang tahun lah saya katakan, bulan ini adalah bulan ulang tahun kita mengalami pandemi. Banyak hal yang kita sudah alami, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita pikirkan akan terjadi. Kita alami selama 1 tahun ini, pandemi. Banyak kesusahan, banyak kesulitan, banyak pergumulan. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mendengar firman Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita akan tetap kuat. Kita akan tetap maju. Meskipun proses pandemi sedang kita alami. Kenapa kita tetap kuat? Kenapa kita tetap maju? Kita tahu membaca dan mendengar firman Tuhan. Bukankah di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan demikian? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Karena kita membaca dan mendengar firman seperti ini, meskipun pandemi kita sudah lewati, alami 1 tahun, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau mengalami kebahagiaan, tetap percaya, tetap jalan. Kenapa? Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Contoh lain, mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada anak-anak, adik-adik yang masih ABG ya, cewek-cewek begitu ya. Mungkin mereka akan merasa galau kalau misalnya ada yang mengatakan dia, misalnya ya, kita kan sudah pandemi sekian lama kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba pas di jalan ketemu. Terus ada teman kita yang ngomong gitu, kok kamu sekarang gendutan ya? Pasti sedihlah itu anak-anak ABG, betul? Jadi galau, jadi yang awalnya bahagia menjadi tidak bahagia. Kemudian ada yang bilang lagi, kok kamu sekarang agak iteman ya, misalnya seperti itu. Pasti langsung kepikiran dan damai sejahtera, kebahagiaan kita tiba-tiba jadi lenyap. Jadi jadi banyak yang dipikirkan. Satu hal, tapi kalau kita mendengar, kalau kita terus melihat, membaca firman Tuhan, bukankah Tuhan katakan bahwa kita ini harga di mata Tuhan? Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, apapun orang lain, teman lain-lain katakan tentang kita, saat kita tahu firman Tuhan, kita akan tetap katakan bahwa aku berharga. Mazmur 139 ayat 14 katakan demikian. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat yang 16 dikatakan demikian. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Setelah kita mendengar dan membaca firman ini, maka hati kita tergerak, iman kita bangkit dan kita mulai ingat kembali bahwa
hidup kita berharga Tuhan. Maka kebahagiaan, sukacita itu tidak akan terambil hanya oleh karena penilaian teman kita, hanya karena omongan teman kita, hanya karena pendapat tetangga kita. Itu yang pertama. Tuhan katakan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman. Kata kedua di ayat 28 yang Tuhan mau tekankan buat kita, yaitu orang yang memelihara firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti tahu apa arti kata memelihara. Tapi saya coba mencari kata yang tepat biar saya tidak mengira-ira begitu ya. Arti kata memelihara adalah jaga dan merawat baik-baik. Sama seorang petani misalnya memelihara kambing, sapi, atau dia punya tanah, kebun yang luas, dia tanamin di persawahan, dia tanamin padi dan seterusnya. Pada saat dia memelihara tanaman itu, maka apa yang dia lakukan? Dia pasti menjaga dan merawatnya baik-baik. Menjaga seperti apa? Apa ditongkrongin, tidak begitu. Menjaga misalnya kita ambil contoh tanaman begitu ya. Karena saya juga seorang petani, jadi saya mengerti bagaimana menjaga tanaman begitu. Maka dia akan jaga tanamannya itu dari serangan hama dan penyakit. Hama itu bisa kalau padi di sawah bisa ada tikus, bisa wereng, bisa belalang, macam-macam hama. Atau bisa juga kalau kita menanam sesuatu di pekarangan kita banyak rumput-rumput. Nah itu mengganggu kehidupan tanaman. Maka seorang petani akan menjaganya. Kalau banyak rumput dia akan cabutin. Kalau kebanyakan rumputnya semprot saja dengan herbisida. Demikian seterusnya. Seorang petani pasti menjaga tanamannya. Kemudian tidak sekedar menjaga, dia merawat baik-baik. Pasti dari kita semua tahu merawatnya seorang petani itu seperti apa. Pertama pasti diberi pupuk. Diberi pupuk dengan takaran yang pas sesuai dengan umur tanaman itu. Pasti ada aturan-aturannya. Dan petani pasti akan mengikuti aturan-aturan itu. Tidak sekedar diberi pupuk saja. Bisa diairi, disiram. Tidak itu saja. Ada beberapa tanaman yang dia tidak memerlukan intensitas cahaya matahari yang tinggi misalnya. Nah, seorang petani dengan segala daya dia akan mencoba bagaimana caranya biar sinar matahari itu tidak terlalu tinggi intensitasnya. Misalnya dia akan tanami dengan tanaman yang lebih tinggi sehingga dia bisa menaungi tanaman-tanaman yang lain. Banyak hal yang dia bisa lakukan. Tujuannya apa? Kok ribet amat itu petani ya, sampai melakukan banyak hal, menjaga dan merawat tanaman begitu. Kenapa nggak usahlah dibiarin gitu aja, toh nanti tumbuh sendiri begitu. Petani yang melakukan seperti itu pasti tujuan. Tujuannya apa? Pasti pertama agar tanaman itu tumbuh subur. Bukan sekedar tanaman itu tumbuh subur saja. Setelah tumbuh subur, pasti ada yang diharapkan. Harapannya pertama adalah tanaman itu bisa menghasilkan buah pada musimnya. Atau lebih ekstrim lagi, lebih spesifik lagi. Petani itu mengharapkan buah yang dihasilkan, buah sesuai dengan harapan petani. Harapan setiap orang yang menanam tanaman, pasti dengan jelas kita menginginkan buahnya bukan buah yang kecil-kecil, asem, kecut. Nah, pasti ada harapan tertentu dari seorang petani, pemilik tanaman atas buah yang akan dihasilkan oleh tanaman-tanaman yang dirawatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anggota KUL yang ambil bagian ibadah malam hari ini. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita memeliharanya dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan menjaganya baik-baik, merawatnya baik. Seperti apa kita menjaga, merawat firman Tuhan? Pasti sebagian kita ada yang langsung jawab,
Baca firman, Bu. Oh benar. Setiap hari. Ambil saat teduh atau mesbah keluarga. Wah Bu, gak sempet nih mesbah keluarga pagi-pagi. Kita harus buru-buru kerja. Papa, sambil kerja, setir mobil, dengerin firman Tuhan, dengerin lagu-lagu rohani. Saja bisa kita lakukan. Saya enggak kerja Bu, saya di rumah aja loh Bu. Saya seorang ibu, enggak apa-apa. Ibu-ibu sambil memasak, sambil menyapu rumah, tetap bisa kita lakukan. Kita setel lagu-lagu rohani, kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah. Toh sekarang ini firman Tuhan, khotbah yang disampaikan banyak sekali secara online. Sehingga kita bisa setel yang ini, kita bisa setel mundur mana-mana yang kita pingin kita dengarkan. Kapanpun kita bisa dengarkan. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bisa merawat firman Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita pada akhirnya masih bilang, gak sempet Bu, sama sekali gak sempet. Ya sudah, kalau gak sempet sama saja. Tanaman yang tidak kita rawat lama-lama akan mati. Nah kalau mati pasti tidak menghasilkan apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebab itu kalau kita terus merawat firman Tuhan dalam hidup kita, membuat firman Tuhan itu tetap tumbuh subur dalam hidup kita, maka sama seperti petani, kita akan menghasilkan buah pada musim. Saudara jangan berpikir bahwa kalau menghasilkan buah pada musimnya itu adalah, ya kalau musim rambutan akan menghasilkan di musim itu saja. Tidak. Ada petani-petani modern sekarang ini yang bisa memanipulasi pertumbuhan tanaman. Sehingga sebuah tanaman bisa menghasilkan buah bukan pada musimnya saja. Demikian juga dengan kita. Kalau kita merawat sungguh-sungguh firman yang ada dalam hidup kita, dalam musim apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap menghasilkan buah. Hari-hari ini, dalam kondisi pandemi yang sulit seperti ini, kita tetap juga harus bisa menghasilkan. Mungkin ada yang bilang begini, boro-boro Bu, mau memberkati, mau memberikan ke orang lain, memberikan buah buat orang lain, aja sulit Bu. Justru saat seperti ini musimnya, musim kita menjadi berkat. Bukankah di Kisah 20 ayat 35b dikatakan begini, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin sebagian kita berpikir, ya kalau saat-saat seperti ini, kondisi susah ya, baiknya ada orang lah yang memberi, menyantuni saya. Tapi Tuhan katakan, kalau kita merawat firman itu, tumbuh subur dalam hati kita, musim sulit apapun, kita tetap menghasilkan buah. Kita bisa memberi buat orang lain. Dan Tuhan katakan, itu lebih berbahagia. Bukankah di pertama kita sebut, apakah kita berbahagia? Kalau mau berbahagia, lakukan ini salah satunya. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah petani selain menginginkan hasil tanamannya pada musim, pasti petani juga menginginkan buah yang matang, siap dipetik dan dinikmati. Karena buah yang belum matang, kita tahu rasanya pasti asam, kecut, atau sepet, tidak enak pasti. Oleh sebab itu, petani pasti menginginkan buahnya nanti dalam jumlah yang besar, ukurannya yang besar, produktivitasnya tinggi, penampakannya, misalnya warnanya bagus, cerah, mungkin aromanya wangi, sehingga siap dinikmati oleh petani itu. Ya, sehingga dia bisa jual, dia bagi ke orang-orang yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian juga buat kita. Tidak saja petani menginginkan hasil buahnya yang matang. Di Yakobus 1 ayat 4 dikatakan demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan
utuh dan tidak kekurangan suatu. Kalau kita merawat firman Tuhan dalam hidup kita, sang petani, sang pemilik yaitu Tuhan sendiri, pasti juga menginginkan buah yang matang keluar dari hidup kita. Tidak berhenti di situ Bapak Ibu. Kita coba perhatikan ayat itu di bagian belakang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Wah, luar biasa sekali loh ayat ini. Kalau kita perhatikan di bagian belakang itu menunjukkan bahwa kalau kita tidak kekurangan suatu apapun, terus kemudian kita menjadi sempurna dan utuh. Saya mau tanya, apa yang kita rasakan? Kesedihankah? Pasti tidak. Kita akan merasakan kebahagiaan. Betul Bapak Ibu? Kembali ke tema yang boleh saya sampaikan di awal tadi, bahwa tema kita malam hari ini adalah apakah engkau berbahagia? Mari kita cek masing-masing kita. Apakah aku berbahagia karena hal-hal yang kelihatan, pencapaian-pencapaian duniawi, standar-standar dunia yang sifatnya itu semu, sementara, atau seperti yang Tuhan ajarkan di ayat yang ke-28 bahwa kalau kita ingin kebahagiaan kita sifatnya kekal, maka kita harus kembali ke sumber kebahagiaan itu sendiri. Nah, sumber kebahagiaan itu sendiri yang kekal adalah hanya firman Tuhan. Kalau kita kembali ke sumbernya yang kekal, maka kebahagiaan yang kita alami kekal. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Tuhan ingatkan kita bersama-sama, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kebahagiaan. Anak-anak Tuhan yang berbahagia, tapi berbahagia yang seperti apa? Bukan seperti yang ibu tadi teriak pada saat Tuhan Yesus berkhotbah, tapi bahagia yang memiliki sumber yang benar, yaitu firman Tuhan. Seperti ayat yang 28 tadi, sehingga kalau kita bisa lakukan itu, dan kebahagiaan itu yang kita alami, maka kita juga akan bisa mengenapi firman Tuhan. Bahwa yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala sebentar. Firman yang boleh kita dengar. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu yang boleh kami dengar bersama-sama. Bapa, Engkau tahu setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, hari-hari ini mungkin sebagian dari kami sedang mengalami kesedihan. Mungkin sebagian dari kami mengalami kesulitan sehingga kami kehilangan kebahagiaan dalam hidup kami. Tapi terima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Engkau boleh ingatkan setiap kami, anak-anak-Mu, umat-Mu, bahwa sumber kebahagiaan itu hanya dari firman-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah kami semua bangkit, kami semua boleh ingat bahwa kebahagiaan yang kami alami hanya kami dapatkan kalau kami bersumber kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang boleh kami dengar bersama-sama, Kau sendiri ya Roh Kudus yang memeteraikannya dalam setiap hati anak-anak-Mu, setiap hati umat. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita bersama-sama akan memberikan persembahan. Mari tiap kita mempersiapkan persembahan buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan itu melalui beberapa cara. Bapak Ibu bisa scan dari QRIS yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu juga bisa transfer melalui rekening-rekening, nomor-nomor yang sudah tercantum juga di layar Bapak Ibu Saudara. Dan
Yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa langsung membawa persembahan itu dibawa ke gereja. Di gereja di Malahayati tersedia kotak persembahan di ruang pembicara atau ruang pendeta. Mari Bapak Ibu, setiap persembahan yang kita siapkan, kita bawa dalam doa dan kita percaya Allah yang Maha Pemurah akan memberkati kita berlimpah-limpah. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan umat-Mu memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah setiap kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang sukarela dan sukacita. Dan pada saat kami memberikannya Tuhan, kami percaya pintu surga terbuka. Engkau pasti memberkati setiap umat-Mu. Sebab itu Bapa, biarlah setiap persembahan yang boleh diberikan oleh anak-anak-Mu itu boleh menjadi berkat, boleh dipergunakan untuk melebarkan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan persembahan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya kita tiba di penghujung ibadah Cool Online malam hari ini. Sebab itu saya undang Bapak Ibu, Saudara, suami istri yang berkumpul mungkin dengan anak-anak, bangkit berdiri, bergandengan tangan. Setelah kita menerima berkat, pujian, penyembahan, dan sharing firman Tuhan, mari kita tutup dengan doa berkat. Kiranya berkat damai sejahtera yang dari Allah Bapa, sukacita, penyertaan dari Tuhan Yesus, serta damai sejahtera yang senantiasa ada bersama kita dalam kehidupan sehari-hari melalui Roh Kudus diberikan buat kita semua anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang menerima berkat-Nya kita katakan Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.